99,9 FM Vimas Radio. Love Life, Love Music, teman terbaik kamu sepanjang waktu. Karena setiap cerita pasti selalu ada lagu yang menemani. Halo Sobat Female, selamat pagi pendengar setia di frekuensi kita. Kembali lagi bersama saya di program siaran pagi hari ini, tempat kita belajar, berbagi, dan tentunya mengasah kemampuan di dunia broadcasting secara langsung. Semoga hari kalian selalu penuh semangat ya, karena hari ini kita punya kegiatan yang cukup padat, tapi juga menarik banget, yaitu praktik broadcasting bersama Bapak Adi Kusuma di kelas komunikasi penyiaran pada Rabu kemarin. Oh iya, by the way, hari ini suasana kelas berubah menjadi studio mini broadcasting. Di bawah arahan Bapak Adi, para mahasiswa tidak hanya belajar teori loh, tapi juga langsung praktik seperti di dunia radio sesungguhnya. Di awal sesi, Pak Adi itu meminta mahasiswa untuk maju ke depan kelas. Mereka diminta untuk melakukan praktik siaran sederhana, mulai dari pembawaan suara, intonasi suara, karena intonasi suara sangat benar-benar dibutuhkan di dunia penyiaran. Jadi tujuannya bukan hanya sekedar membaca teks juga, tapi juga melatih bagaimana seorang penyiar bisa terdengar natural, jelas, dan mampu menyampaikan pesan dengan intonasi yang sangat tepat. Lalu, setelah ketiga mahasiswa tadi maju, lalu sesi selanjutnya yaitu Bapak Adi Kusuma meminta untuk menampilkan hasil red card radio yang sudah mereka buat. Di sini Pak Adi memberikan evaluasi terkait struktur penulisan red card, mulai dari pembagian jenis iklan seperti adlibs, sponsorship, hingga loose spot. Nah, lalu beliau itu juga menekankan bahwa red card harus jelas, profesional, dan mudah dipahami oleh klien. Karena dalam industri radio, red card adalah salah satu elemen penting yang menentukan kerjasama dengan pihak sponsor atau pengiklan. Nah, lalu, seorang penyiar harus memiliki energi, intonasi yang kuat, dan juga kemampuan untuk menarik telinga pendengar sejak detik pertama. Lalu, setelah sesi praktik singkat tersebut, Pak Adi kemudian memberikan tugas utama kepada seluruh mahasiswa di kelas KPID pada minggu kemarin. Jadi, tugas ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pembuatan iklan layanan masyarakat atau ILM dalam bentuk loose spot. Nah, loose spot itu semenit aja ya teman-teman, atau mungkin 2 menit paling maksimal. Lalu, setiap kelompok terdiri dari 3 orang dan masing-masing kelompok mendapatkan tema yang sangat berbeda-beda. Nah, terus berikut dari beberapa tema yang diberikan dengan tugas ILM tersebut. Kelompok 1 membahas tentang child grooming, yaitu edukasi tentang bahaya manipulasi terhadap anak di ruang digital maupun sosial. Kelompok 2 mengangkat tema bahaya alkohol sebagai bentuk edukasi mengenai dampak kesehatan dan sosial. Kelompok 3 fokus pada literasi digital, bagaimana masyarakat bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan media sosial. Kelompok 4 mengangkat tema pendidikan berkualitas tentang pentingnya akses pendidikan yang merata. Kelompok 5 membahas ruang aman untuk perempuan, yaitu pentingnya lingkungan yang bebas dari kekerasan dan juga pelecehan. Nah, kelompok 6 mengangkat isu bullying baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sosial manapun, seperti kuliah, kerja, dan lain-lain. Lalu, kelompok 7 fokus pada bahaya rokok, khususnya dampaknya terhadap kesehatan jangka panjang. Kelompok 8 membahas layanan kesehatan agar masyarakat lebih sadar pentingnya pemeriksaan dan akses medis. Kelompok 9 mengangkat tema pencegahan perilaku seks bebas dengan pendekatan edukatif dan kesehatan. Lalu, kelompok 10 membahas kebersihan lingkungan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Kelompok 11 mengangkat tema gerakan menanam pohon untuk menjaga kelestarian alam. Dan juga kelompok 12 membahas isu sosial terkait identitas gender dan keberagaman sosial yang akan dikaji secara edukatif, netral, dan berdasarkan nilai kemanusiaan dalam komunikasi publik. Oh iya, selain membuat ILM atau iklan layanan masyarakat,
setiap kelompok itu juga memiliki tugas kedua, yaitu membuat berita radio. Berita ini tuh bebas banget, tetapi harus tetap sesuai dengan etika penyiaran ya. Tidak mengandung hoax dan disampaikan dengan gaya jurnalistik radio yang singkat, padat, dan jelas. Jadi, setiap kelompok benar-benar dituntut bisa berpikir kreatif, kritis, dan juga profesional dalam menyampaikan informasi. Nah, dari seluruh rangkaian tugas ini, Pak Adi menekankan bahwa tujuan utama pembelajaran bukan hanya tentang nilai, tetapi tentang bagaimana mahasiswa bisa memahami dunia broadcasting secara nyata. Mulai dari berbicara di depan mikrofon, menyusun naskah iklan, membuat red card yang profesional, hingga menyampaikan berita dengan gaya radio yang benar. Nah, karena di dunia broadcasting, suara adalah alat utama, dan cara kita menyampaikan pesan bisa sangat mempengaruhi bagaimana pendengar memahami isi informasi tersebut. Nah, baik para pendengar, para sobat female setia, itu tadi rangkuman kegiatan praktik broadcasting sama Bapak Adi di kelas hari Rabu minggu kemarin. Semoga dari kegiatan ini kita semua bisa belajar menjadi penyiar yang lebih percaya diri, profesional, dan kreatif dalam menyampaikan pesan. Saya Andi Nasya Mazhara pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap stay tune di 99,9 FM Females Radio. Love life, love music, teman terbaik kamu sepanjang waktu. Karena setiap cerita pasti selalu ada lagu yang menemani.